Guys, dengerin. Kalian tahu kan, dosa riba itu dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa riba itu Allah dan Rasulnya memerangi. Diperangi sama Allah sama Rasul. Bayangin, luar biasa. Ada riba-riba terselubung yang ini banyak terjadi di sekolahan sebenarnya antara anak-anak itu ya. Ini perlu banget ilmu yang orang tua sampaikan kepada anaknya, karena dosa riba semengerikan itu. Salah satu cabang daripada riba itu adalah mendapatkan manfaat dari pinjaman, atau bahasa ibarahnya kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menimbulkan manfaat dosa. Intinya dan maksudnya apa? Kalau saya minjemin duit dan saya dapat manfaat dari pinjemin duitnya itu riba. Contoh, ketika di sekolahan ada orang minjem duit ke saya untuk, jangan saya deh, yang lainnya aja. Saya. Jadi misalnya saya minjemin duit ke teman saya. Nih 10.000 karena dia pinjem. Nah, ketika dia beli cilok, saya nggak boleh ikut makan. Kecuali kalau dia nawarin. Dan kalau dia ikhlas. Karena apa? Itu beli pakai uang kita. Kita tahu dia beli pakai uang kita. Dan kita minta, itu sama saja kayak 10.500 gitu loh. Kayak kita dapetin manfaat dari utang. Kecuali dia datang kepada kita, ini aku nggak kuat nih, nggak habis, kamu nggak ikut makan, maka ini tidak terjatuh kepada riba. Ini riba yang terselubung sesuai dengan ibarat tadi, setiap pinjaman yang ada manfaat maka terjatuh ke dalam riba. Kalau kamu udah minjemin, jangan minta sesuatu kepada dia. Kecuali, misalnya tadi yang makan cilok nih, kita juga pengen misalnya cilok dia. Aku minta ya, kita makan, kita mungkin mengira-ngira saja. Kemudian kita bilang, kemarin tuh aku kalau nggak salah makan 3 biji atau 4 biji cilok. Ya udah deh, aku kurangin jadi 9.500. Aku anggap tadi tuh makan 500 atau sekian misalnya. Nah, maka ini enggak, karena apa? Hutangnya udah terbayar separuh dengan yang kita makan. Pokoknya nggak boleh dapetin manfaat. Bahkan kalian yang lebih gong lagi apa? Nggak boleh ikut numpang ke kendaraan dia. Bingung kan? Jadi intinya dalam kasus cilok tadi, jangan minta kalau dia nggak nawarin, atau ketika misal dia kamu makan, kamu bilang, tapi kan ini kan pakai uang aku. Nggak apa-apa kok, aku ikhlas, aku beneran ikhlas, nggak apa-apa. Maka ini tidak terjatuh dalam riba. Setiap pinjaman yang mendapatkan manfaat dari sebab meminjamkan terjatuh ke dalam riba. Kecuali yang dipinjamin ikhlas, ridho, dan memang dia yang nawari, dia yang bolehin. Paham? Ini riba terselubung yang sering banget terjadi. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.